Mandi ya. Nggih. Hari ini mandi toh? Nggih. Nggih. Mandi apa? Jenabat. Nah iya. Mandi jalan aja. Di sana apa sekarang? Nggih, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu yaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat ingkang tansah kula hormati, langkung rumiyin semoga atur puji syukur kita aturaken kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salam salawat mugi kalimpahaken kanjeng kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para mutabi' ingkang tansah nderek sunah-sunahipun ngantos dumugi akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah majlis ta'lim masyaallah. Kita lajengaken bahasan kita dumugi babagan al-ghuslu, mandi. Langsung kemawon alene ingkang sepindah mangke langsung kita bikak dalil-dalilipun. Al-ghuslu, mandi. Idza ajnabta bi khurujil mani, apabila ajnabta kalian telah berjunub bi khurujil mani, yaitu dengan tanda keluarnya mani. Awil tiqa'il khitanaini, atau khitana ini itu dua yang dikhitan, jadi antara faraj dengan kubul. Au aratta, atau engkau mengalami atau engkau mengharapkan atau telah selesai atau kamu telah mendatangi, berharap mendatangi aroda yuridu, atau kamu berkehendak hudurul jumu'ati, hadir pada sholat Jumu'ah. Au naqaiti, atau engkau telah berlalu, naqiyah
naqiya itu berlalu, yen laqiya itu bertemu. Jadi naqiya itu persimpangan, tapi kalau laqiya itu berpapasan. Au naqaita, atau kamu telah selesai atau telah berpapasan dengan minal khaidi, dengan khaid, jadi sempurna khaidmu. Awin nifasi, atau nifas. Jadi au naqaiti itu dhamirnya wanita. Kalau laki-laki ta, maka tadi yang di depan dewa kan ngajeng idza ajnabta. Bila nalikanipun niku fa'ilipun wonten nggih awil tiqa'il khitana. Ini yang kedua itu tidak disebutkan laki-laki maupun perempuan, berarti semuanya masuk. Yang laki-laki maupun yang perempuan itu harus melaksanakan mandi di atas. Ya, awil nifas atau nifas. Fatal tasil, maka hendaklah mandi. Wabdak bi ghusli yadaika, dan mulailah. Wabdak itu kata-kata bada'a. Bada'a itu mulai. Badak nabi bismillah, sholawatan itu. Kita memulai dengan basmalah. Wabdak, maka mulailah bi ghusli yadaika, dengan mencuci dua tanganmu. Mukhlishon niyataka lillah, ikhlas niatmu untuk Allah. Tsumma ghsil farjaka, tsumma kemudian ghsil cucilah farjaka, kemaluanmu, bisimalika dengan kananmu, dengan kirimu. Farjaka bisimalika dengan tangan kirimu. Wadlukha dalaka yadlaku. Dalaka yadlaku niku nyisir, jadi sela-sela. Jadi niku dek wau fil ardi, pada bumi, au matakumu maqamahuma, atau kamu yang bisa kamu sesuaikan kedudukannya dengan dulkun, tempat berpijak kamu. Al-ardi, yang sepacam dengan bumi itu tadi. Au ma yaqulu maqamahuma. Tsumma tawaddo, kemudian tawaddo, wudu. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terbahas di depan kemarin. Tsumma khudhil ma, kemudian ambillah air. Wa adkhil asabi'aka, dan masukkan jari jemarimu, kiri maupun kanan. Fi usuli sakri, fi usuli pada dasar, ya, aslun dasar, asakri rambut, bisain dengan sesuatu, minat tibi, tibun itu zaitun, tibun itu sama kali zaitun, jadi dengan minyak wangi-wangi. Atib ba'da naqdihi, ba'da naqdihi, jadi sebelumnya itu harus rambut itu tidak diikat, telah diurai untuk keberadaan rambutnya. Kemudian wabda bisikil aimani, dan mulailah dari sikil aimani. Sikun niku bagian, sikun bagian, al aimani yumna, bagian yang kanan. Tsumma afrighil ma, kemudian tuangkanlah air al-ma'a ala roksika, ke atas kepalamu, salasan 3 kali. Tsumma afidil ma'a, kemudian afidil ma, ratakan basahnya, jadi ratakan air, ala sa'iril jasadi, ala atas sa'ir semua
jasadi bagian daripada tubuhmu, jasadika. Ma'ad dalki, ma'a secara atau bersama, ad-dalki merata. Mersil, kemudian cucilah rijlaika, kedua kaki ini dengan mendahulukan al-yumna bagian yang kanan, ala yusra setelah itu yang kiri. Wala tusrif, dan janganlah kalian berlebih-lebihan fil isti'mali dalam menggunakan alma air. Itu urutannya, raganya semacam itu. Kemudian sekarang bahasan kaitannya dengan dalail atau dalil-dalil yang menyertai bahasan ini. Idza ajnabta bi khurujil mani. Jadi syarat untuk mandi, manakala ingin suci baik secara suci daripada najis maupun dari hadas, dari najis maupun dari hadas, itu kita harus mandi. Jadi idza ajnabta bi khurujil mani, ketika kita sudah mengeluarkan mani, itu syarat pertama manakala kita ingin mandi janabah. Dalil yang ke-31. Kita buka dalil yang ke-31. Lil ayati, petikan dari ayat, wa in kuntum junuban fattahharu, bila mana kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Jadi ini dengan ayat nih kok sampun surat apa ini? Al-Maidah ayat yang ke-6. Wali hadisin, kemudian dari hadis, petikan dari hadis. Jadi wali hadisin innamal ma'u minal ma'. Ini kesimpulan dari hadis. Innama, sesungguhnya al-ma'u, yang namanya air, itu akan dipergunakan minal ma', dari disebabkan mak pula. Jadi kita perlu mandi dikarenakan adanya air yang keluar dari kita. Itu akhirnya wa in kuntum junuban fattahharu. Hadis yang dipetik tadi dari Muslim Abi Sa'id bin Al-Khudri. Walima rawahu Ahmad ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan, wa Tirmidzi dan demikian juga Tirmidzi, wa an Aliin radhiyallahu an, dengan sanad Ali radhiyallahu an, qala berkata. Jadi Ali berkata, kuntu rajulan, kuntu adalah aku, rajulan seorang laki-laki. Ini Ali yang berkata. Mazzaan itu kata-kata madhi yang berterus menerus. Jadi seperti sodako, jadi ini sidikon. Yang madhi itu jadi mazzaan. Jadi selalu gampang keluar untuk mani. Fasa'altu nabiyya, kemudian aku menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqola, terus Nabi berkata, Rasulullah ngendika, fil madhiyil wudu'u, pada yang terjadi kaitannya dengan madhi, maka untuk baginya untuk wudu. Wa fil maniyi, dan untuk yang namanya mani itu hendaknya dengan al-ghuslu, dengan mandi. Oke, jadi fil madhiyi al-wudu. Kaitannya dengan madhi niku harus wudu. Walil maniyi, apabila dalam keadaan keluarnya itu mani, maka adalah dia bermandi. Wali hadisin Ummi Salamah, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, Indal Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qalat, Ummi Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu, minal haqqi, dari hal-hal yang benar adanya. Fahal alal mar'ati,
Maka apakah bagi seorang wanita al-ghuslu wajib untuk mandi idza talamat idza apabila talama yahtalimu niku ro'a fil manam, jadi ngimpi. Apakah juga diwajibkan bagi seorang wanita yang mimpi itu wajib untuk mandi juga? Qala, kemudian Rasulullah berkata, na'am, ya. Idza ra'atil ma'a, apabila dia mengetahui keberadaan air atau air tersedia. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim masyaallah, kesimpulan hadis yang ke 31 ini menunjukkan bahwa wajibnya kita untuk mandi itu dikarenakan kita keluar mani. Iku sahabat yaitu Ali dan Salamah. Yang pertama dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, kalau yang kedua itu oleh Bukhari, Muslim. Itu untuk bahasan pertama, yaitu penyebab kita wajibnya wudu itu manakala kita keluar mani. Awil tiqa'il khitanaini, atau bertemunya dua yang dikhitani. Jadi dua faraj, yang satu zakar, yang satu ubul. Maksudnya idza taqal khitana ini itu bersetubuh, ya, bersetubuh. Di sini tidak disebutkan satu dari duanya itu zakar ataupun ubul, itu tidak. Tapi apapun yang akhirnya berakibat keluarnya mani. Atau bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa itu tanpa keluar mani pun kalau sudah bertemu itu ya harus mandi. Hadisnya yang ke-32. Idza jalasa baina su'abiha, idza jalasa baina su'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Idza jalasa, apabila duduk salah satu di antara kalian baina su'abiha, di antara su'abiha, su'abun niku su'aibah, ya, su'aibah niku yang berbulu. Apabila bertemu di antara yang berbulu su'aibah al-arba, yang 4. Ini bahasanya halus banget. Tsumma jahada, kemudian jahada ya jahadu niku bersungguh-sungguh, maksudnya geget, gemes, bablas. Maka wajib alaihi ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Jadi ketemunya rambut yang berujung pada 4 itu kaitannya dengan bersetubuh. Summa jahada, kemudian podo-podo yang antara wis teko wis tekan masih jinjit-jinjit dan sebagainya, maka wajib atasnya untuk mandi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya itu juga min haditsin Abi Hurairah, hadisnya dengan sanad Abu Hurairah. Maksudnya kalau semacam ini perkataan hadisnya an Abu Hurairah radhiyallahu an, mestinya ngoten niku. Tapi ini secara redaksional sudah
dibalik, maka dibalik itu untuk sanadnya itu diakhirkan setelah rawi, padahal mestinya rawi yang awal itu disebutkan sanad, maka biasanya sanad yang dimasukkan terdepan an. Intinipun hadis ingkang kaping kalih utawi poin ingkang kaping kalih inggih menika apabila kalian bersetubuh maka hendaknya dia sudah diwajibkan atasnya untuk mandi. Kemudian kemudian bahasan berikutnya yaitu al-aratta hudural jumu'ati, atau kalian menghendaki untuk mendatangi Jumu'ah, atau kalian ingin melaksanakan sholat Jumu'ah. Dalilnya yang ke-33 kita buka halaman 65. Li hadits Ibnu Umar inda Muslimin, hadis diriwayatkan oleh Umar, hadis yang dengan sanad Umar dengan perawi Muslim, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, idza arada ahadukum, idza apabila arada berkehendak ahadukum salah satu di antara kalian, ayat tihal jumu'ata, untuk mendatangi sholat Jumat, fal yaltasil, maka adalah ya mandi. Okay. 3 dan 4, 3 hadis yang ke-34 maupun yang ke-35, 5 dalla ala wujuhihima nasul Quran. 5 adalah sebagaimana yang ditujukan ala wujuhihima, ala wujubihima, atas wajibnya keduanya itu, yaitu jima dan akan mendatangi Jumat, itu terdapat pada hadis ini. 5 adalah wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna, niku dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. 222. Surat Al-Baqarah 222. Wala taqrabuna, dan jangankah kalian mendekati kedua-duanya, maksudnya mendekati kedua-duanya itu wujubihima, wajibnya dari dua, yaitu antaranya mati, antara keduanya mani dan menghadiri Jumat, itu sebagaimana dijelaskan nasul Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu wala taqrabuma, dan jika kalian mendekatinya, hunna ya, wala taqrabuhunna itu wanita, berarti jangan kalian mendekati wanita-wanita, hatta sehingga yatahurun, sehingga mereka itu suci. Itu kaitannya kalian dalil yang ke-34 maupun 35, itu kaitannya dengan haid dan nifas. Jadi wanita-wanita yang haid maupun wanita-wanita yang nifas itu jangan kalian dekati atau jangan kalian setubui sampai dia itu suci kembali. Lah, sucinya itu dengan cara ghusl yang dibahas pada malam hari ini. Fa idza tatahharna, apabila dia sudah suci, fatuhuna ila akhiril ayat, maka datangilah mereka semaumu. Semaumu ya semua sesuai dengan kaidah Islam. Wali hadirin Aisyah, juga dari hadis Aisyah, ya, sama dengan kaitannya dengan masalah haid dan nifas. Radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata,
Inna Fatimata, sesungguhnya Fatimah itu binta Abi Hubaisin, anak dari Abi Hubais, kanat tustahodu, kanat adalah dia, tustahodu khair fasa'alatin Nabi, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata, "Dzalika irqun." Dzalika itu irqun, air maridun. Penyakit. Dzalika irqun. Falaisatil bihaidati. Maka dia itu bukan masuk dalam katanya darah haid. Itu apabila dia itu dalam keadaan haid atau berhaid, fata'ya shalah, maka diserukan atau diajak dia untuk menghadapi haid, maksud menghadapi sholat, jadi diajak sholat krungu wudu. Wa idza adbarat, dan apabila adbarat telah berlalu atau telah berakhir, faltasili, maka hendaklah dia mandi, fasoli, kemudian dia sholat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah binti Hubais pernah dia itu keluar air. Inna Fatimah binta Hubaisin kanat tustahadu, had itu ciri khasnya air yang masih yang keruh, masih keruh, entah itu coklat ataupun merah. Itu kemudian lalu yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah darah penyakit. Darah penyakit, bukan haid. Kalau haid itu masih ada cairan putihnya, beningnya masih ada. Itu bedanya nanti zatnya. Nanti kalau antum sudah tahu tentang itu. Jadi dasarnya itu awal. Wadzalika irqun, maka itu adalah penyakit. Disebabkan keluarnya darah itu karena penyakit. Walaisatil haidatu, bukan haid. Jadi maksudnya itu berarti darah nifas, darah bar, ada sesuatu yang kaitannya dengan keluar maupun masuk daripada kemaluan itu. Wa idza aqbalatil haidatu, maka apabila haid itu datang, hendaknya aqbalatil haidatu, aqbalatil haidatu fada'ya shalah, maka tinggalkanlah untuk yang berhaid itu sholat. Jadi nalikane sholat itu jangan dalam keadaan haid. Faida adbarat, apabila sudah adbarat itu kata-kata dabaro. Dabaro itu bagian belakang. Mula akhirnya dubur, bagian yang di belakang itu namanya dubur. Apabila telah berlalu haidnya itu, faltasili, maka hendaklah ia mandi, fasoli, kemudian baru ia sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim arsyadakumullah. Itu jadi kalau kedatangan haid yang jenisnya semacam itu, keluar dari kemaluan, tidak ada cairan beningnya, itu berarti penyakit. Tapi kalau ada beningnya, itu berarti itu haid. Dan kedua-duanya itu manakala datang waktu seruan azan atau seruan untuk sholat, maka janganlah dia sholat dahulu, sehingga manakala sudah berlalu haid maupun nifas itu, maka hendaklah ia mandi baru dia
sholat. Jamaah majelis taklim arsyadakumullah, niku bahasan untuk poin yang ke 34 dan 35. Faltas tagsil wabta bi ghusli yadaika. Ini kaifiyah mandi. Jadi bagaimana cara mandi? Yang pertama, faltas tagsil wabta bi ghusli yadaika. Hendaklah ia mandi dengan memulai wabta bi ghusli, memulai dengan mencuci yadaika, dua tanganmu. Hadis yang ke atau dalil yang ke-36. Li haditsin Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah idzal tasala, apabila dia mandi minal janabah, dengan jenis janabah atau mandi junub, ya ba'da'u, dia memulai, fayaghsilu, maka dia mencuci yadaihi, kedua tangannya, tsumma, kemudian yufrihu, kemudian dia mencuci yufrihu niku mengarahkan, biyaminihi, dengan tangan kirinya, yumna, yusra, ala shimalihi, atas yang kanan. Jadi ini yang pertama kali yang kanannya, kemudian yang kirinya, fayaghsilu farjahu, kemudian dia mencuci farjnya, kemaluannya, tsumma yatawaddu, kemudian dia Rasulullah berwudu, wudu'ahu lisholati, sebagaimana wudunya ketika hendak sholat, tsumma ya'khudul ma, kemudian dia mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu, maka yang memasukkan asabi', jari-jarinya, fi usuli sya'ri, pada dasar-dasar daripada rambut, hatta idza ra'a, manakala ia sudah mengetahui, angqadis tabra'a, idza ra'a, apabila ia sudah mengetahui, qadis tabra'a hafana ala roksihi. Jadi ketika ia sudah mengetahui atau sudah merata pada dasar kepalanya, roksihi, salasan, dengan cara 3 kali, hasayatin, hasayat itu tuangan air, sampai pada merasakan, sampai airnya itu sampai pada dasar-dasar pada rambut atau kepalanya itu. Tsumma afadho, kemudian dia meratakan, maksudnya meratakan dengan air yang dituangkan itu, ala sa'iri jasadi, sampai pada seluruh anggota tubuhnya. Tsumma ghasala, kemudian mencuci rijlaihi, dua kakinya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah majelis taklim arsyadakumullah, niku dadi wal yaghtasil wabda bi ghusli yadaika, niku kaifiyah wudu. Dan kemudian mukhlishan niyataka lillah, dan yang berikutnya yaitu meniatkan semua itu mandi dari yang awal sampai akhir itu dimulai dengan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu pada hadis yang ke-37. Oleh hadis ini nama a'malu binniyat al-mutaqaddim. Jadi hadis yang kemarin-kemarin sudah termasuk diantaranya akan wudu itu kemarin sudah dibahas. Kemudian yang ke-38 ya. Tsumma tawaddo'a, kemudian hendaknya dia tsumma ghsil farjaka bishimalika wadlubha fil ardi aw ma yaqumu maqamaha. Hadis yang ke-38 yaitu nanti membahas masalah mandilah, mandikanlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu. Kemudian gosokkan tangan kirimu itu tadi ke permukaan bumi atau yang menjadi tempat berpijak kamu yang semisal dengan itu. Umpamanya atusen yang dhuwur dak, ya kita itulah sebagai arti kita. Hadis yang ke-38. Wal hadisin Maimunah, hadis diriwayatkan oleh Maimunah Ainda Syaikhaini, yang diriwayatkan oleh dua tetua hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Summa afragha ala farjika, kemudian cucilah, basuhlah farji kamu, wa ghasalahu, dan cucilah dia, bisimalihi, dengan arah atau dengan tangan kirinya, summa daraba biha, kemudian memukulkan biha, dengan tangan kiri itu tadi, al-ardo, bumi. Jadi semacam syaratnya itu harus dengan mencucinya dengan itu. Jadi untuk meyakinkan kesucian daripada faraj kita. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat juga disebutkan famasahaha biturab. Famaka masaha yang sahu niku menepuk, menyentuh kan tangannya itu biturab, pada tanah. Jamaah majelis taklim masyaallah niku, kemudian menuangkanlah air pada kemaluannya, membersihkan kemaluan, membasuh dengan tangan kirinya, lalu menggosok-gosokkan tangannya di bumi atau di tanah. Itu merupakan satu kaifiyah untuk memulai daripada mandi ghuslun janabah itu tadi. Kemudian berikutnya ya, setelah sampai pada mukhlisun niyataka tsumma ghusl farjaka, nggih, ma yaqumu maqamaha tsumma tawaddo. Hadis yang ke-40 itu isinya, kemudian berwudulah sebagaimana telah dijelaskan cara berwudu yang telah lalu. Tsumma khudhil ma, kemudian ambillah air, wa adkhil, dan masukkan asabi'aka, tangan jari-jarimu, fi usuli sya'ri, pada bagian-bagian atau dasar-dasar rambut, bisa iminatibi, dengan sesuatu yang ada minyak atau pewanginya. 39. Wali haditsin Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, manakala dia mandi janabah, da'a bisyai'in binahwal khilabi fa akhadha bi kaffihi. Idza tasala minal janabah, manakala beliau akan mandi janabah, da'a bisyai'in, ia pun membawa atau berusaha mengadakan dengan sesuatu, binahwil khilabi, dengan semacam khilaf niku ya apa ya,
tempat air lah. Bikholabi fa'akhadha bikafihi, maka ia mengambil dengan telapak tangannya. Telapak tangannya, bada'a bisiki roksi, dengan dimulai yang bermula daripada roksi, arah kepala. Jadi arah kepala, bil aimani, arah kepala yang bagian aimani, yumna bagian kanan, kemudian baru yang aisari, baru bagian yang kiri. Tsumma akhadha bikafaihi, kemudian beliau mengambil air itu dengan kafaihi, dua telapak tangannya. Faqala bihima, maka dia berkata pada faqala bihima ala roksihi, maka dia berkata untuk yang keduanya itu dimulai daripada arah kepala. Jadi gebyure dari arah kepala, dari arah daerah yang kanan dulu, bukan yang kiri. Kalau tadi yang tangan-tangan itu tadi yang kiri, kalau ini yang kanan dulu. Kemudian ada pula hadis berikutnya, wa an Aisyah, dari, jadi ini kita yang ke-39 itu tadi, atau dalilnya hadis dari Aisyah itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau dia akan mandi janabah, mandi janab, yang minta wadah atau tempayan yang berisi air, lalu beliau memasukkan kedua telapak tangannya, mengambil air itu, kemudian memulai daripada membasahi dari kepala sebelah kanan. Kalau mencuci sebelah kiri dulu, tadi awal tadi. Tapi kalau ini sebelah kanan dimulainya. Karena ini proses untuk pembersihan hadas. Dan menuangkan ke memasukkan dengan sela-sela itu tadi, itu pada kepalanya tadi. Jadi dimasukkan pertama kali itu membersihkan sampai sela-sela rambut itu tadi. Itu bermula daripada arah kanan semua. Tsumma akhadha bikafaihi tsumma ala rasihi. Dan yang membasuh kepalanya dan kedua-duanya. Artinya dengan kedua-duanya itu dengan kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajahu Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang senada dengan itu, wa an Aisyah anna Asma'a sa'alatin Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Aisyah berkata bahwa Salamah itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma, ya, bahwa Asma pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an huslil khaidi, tentang mandi haid, mandi yang disebabkan oleh datangnya atau berakhirnya haid. Faqala, maka Rasulullah berkata, ta'khudh ihdakunna, ambillah salah satu dari kalian itu ma'a, air, wasidrataha, sidro itu bidara, barang-barang yang menetralkan apa yang terkandung pada air itu. Fatatoh haru, maka adalah dia bersuci dengan itu. Bituh sinu, dengan diperbaik-baik, dinak-nake. Jadi maksudnya dinanake itu dinanake kaifiahnya tertentu berarti. Itu tidak mau. Atuhuro, dengan anaknya oleh bersuci. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian dia hendaknya menuangkan pada kepalanya. Nah, kepala
orang yang haid itu tadi dengan air yang sudah dicampur dengan bidara itu tadi. Fatadluku, maka engkau menggosok-gosokkan sela-sela, dalkan pada sela-sela rambut itu tadi, syadidan dengan kencang. Maksudnya ngersihin dasar-dasar rambut itu sampai ditekankan, syadidan. Hatta tabluwa su'una ra'siha, sampai pada terasa pada dasar daripada kepalanya. Jadi airnya itu sampai pada dasar kepalanya. Nggih. Tsumma tasubu 'alaihal ma', baru dia menyiramkan di atas kepala itu air. Tsumma ta'khudhu, kemudian kamu mengambil. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassakatan. Furqatan mumassakatan. Furqah gitu. Fursatan itu bagian. Mumassakatan itu sesuatu yang untuk mengelap, masaka yang siku. Maskul wajhain itu kan artinya mengulap toh, bukan ghuslul. Fatutoh hirubiha, maka hendaklah dia membersihkan itu dengan bagian yang bisa membersihkan untuk mengusap itu tadi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Biasanya mumassakatan itu, fursatan mumassakatan itu semacam anduk, nopo kapas, nopo tisu niku fatutoh hirubiha, dia membersihkan. Lalu membersihkan air yang menetes-netes itu dengan potongan yang bisa membersihkan itu. Kalau di sini dinyatakan potongan-potongannya kapas yang ada bau-bauannya. Fatutoh hirubiha, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah majelis taklim masyaallah, iku hadis ingkang kaping 3 songo. Hadis 3 songo. Babagan ingkang bahas masalah bisa iminatib, kan suatu yang wangi-wangi. Jadi yang wangi-wangi itu identiknya salah satu diantaranya dengan daun bidara. Tapi kalau katanya pakai tib, itu berarti memang dasarnya itu barang itu wangi. Kalau saya pernah membaca suatu hadis itu dinyatakan bahwa yang menghilangkan bau tidak sedap. Jadi mungkin juga netralisir, yang menetralkan itu bisa masuk dalam kaitannya tib itu. Kemudian bahasan berikutnya ba'da naqdihi. Ba'da naqdihi. Jadi ini udah wau yang sampai mengusap-usap dasar rambut itu tadi kan masih global, belum ada rambut harus diuraikan dulu. Nanti kan sudah bahasanya sampai pada wanita ya, Umi Salamah tadi. Mana tadi? Asma. Nah, Asma itu kan tadi mestinya kalau yang mestinya ada bahasan terlebih dahulu melepas tali rambut itu. Nah kalau yang ini yaitu sesudah rambutnya itu diurai atau dilepas, itu hadisnya yang 40. Demikian. Wali haditsina Aisyah, hadis diriwayatkan oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata baginya, wa kanat haidon, dan wanita yang tanya itu dalam keadaan haid. Ungkudi sya'araki wal tasili, uraikanlah rambut kamu wahai wanita, kemudian mandilah. Rawahu Ibnu
Majah biisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Di antara sanadnya yang awal yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi katanya Rasulullah SAW itu pernah berkata bahwa bagi wanita-wanita yang telah lepas haid, maka hendaklah dia mengurai rambutnya kemudian mandi. Nah, mengurai rambut itu berarti sebelum rambutnya itu dibasahi atau dituangi air sampai digosok-gosok sampai dasar kepala. Wa di haditsin Aisyah fit tayammuni al-muqaddimah, al-muqaddimi yang sudah berlalu itu pada yang ke 41 wa beda bisyakil aimani. Jadi itu sudah dibahas pada permulaan kaitannya dengan mandi atau wudhu. Itu semua dimulai daripada arah yang kanan terlebih dahulu. Summa afriwil ma'a ala roksihi salasa. Hadis yang ke-42. Oleh hadirin Aisyah, saking hadis dari Aisyah tadi pada bahasan yang pertama tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan menuangkan air di kepala, kemudian menggosok-gosok 3 kali, summa afidil ma, kemudian menuangkan air pada dari kepala sampai pada seluruh anggota badan. Hadis yang ke-42. Itu sinkronnya sesuai dengan hadis dengan dalil yang ke-36 ya. Yaitu kalimatnya hafana ala rosihi salasan hasayatin summa afadha ala sa'iri jasadihi. Itu pada bahasan yang ke hadis yang ke-36 tadi. Ini coba dengan yang ke-36. Ya, wa badak wa ghusli ini. Itu pada dalil yang ke 36. Itu silakan nanti dibahas lagi atau dibaca lagi. Itu pas sesuai dengan apa yang dijelaskan pada item yang ke 43. Item yang ke 43. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Dan yang ke 43 ma'adalki, ma'adalki, sambil digosok-gosok atau digaruk-garuk. Itu hadisnya yang ke 43. Walifadati ibaratil ayah bitatahhuri allati tazidu ala musammal ghusli. Walifadati, dan untuk arti daripada ifadah al-ibarah, jadi yang namanya tohur al-ayah, jadi pada ayat itu yang terdapat pada kata-kata tohur pada surat Al-Maidah ayat yang 6 itu mengesankan arti alati tazidu yang melebihkan, ala musama atas persamaan, musama penamaan
yang namanya ghusli, mandi. Jadi identik dengan mandi. Itu yang kaitannya dengan al-ifadah, ya, afadho ala sa'ili jasadi itu. Jadi menggosok-gosokkan pada seluruh tubuh itu dalam artian ghuslun. Itu kemarin sudah saya nyatakan bahwa ada kata-kata masaha, ada kata-kata ghosala. Kalau masaha itu membutuhkan merata, tapi kalau ghosala itu membutuhkan bersih. Jamaah masjid ta'lim masyaallah, terlanjutkan hadis yang bahasan yang ke-44. Maaf lagi. Tsumma ghusl rijlaika bitaqdimil yumna ala yusra. Kemudian cucilah kedua tanganmu dengan mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Hadis yang ke-44. Oleh hadirin Aisyah mutaqaddim, tadi kemarin sudah dibahas semua amalan yang bermula dari arah kanan kemudian yang kiri tentang kaifiyatul wudu. Kemudian yang ke hadis yang kaitannya dengan itu juga, tsumma ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Hadisnya juga sudah tertera, wali hadisnya fitayamuni. Jadi sudah terbahas pada semua itu mendahulukan dari arah-arah yang sebelah kanan, yang arah yumna. Jamaah majelis ta'lim masyaallah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang terakhir, wala tusrif fil istimali ma'i, dan janganlah berlebih-lebihan istasrif. Niku kata-kata sarifa yasrifu niku dengan gateke sarifa, syarofa, sorofa niku pun benten artine. Dadi niku jenengan kudu ngemake saestu makharijul hurufipun. Wala tusrif fil isti'malil ma, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mempergunakan air, baik untuk wudu maupun untuk mandi. Kalau ini bahasanya dengan kaitannya mandi. Jadi banyu niku terus ditetekke maksudipun. Efisiensi air. 45. Lima rawana Anasun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu, bersuci atau mandi, bisa'i, dengan satu sa', ila khamsati amatin, sampai pada 5 amatin. Amatin itu jamak mut. Satu sa' sampai pada 5 amat, wa yatawaddu bil madi, dan dia mandi ya tasilu bisoi ila khamsati amdatin wa yatawaddu bil madi, dan dia berwudu dengan takaran mat. Satu mat, satu mut, itu sami, itu kurang lebih 3/4 liter. Jadi 1 liter kurang seprapat, 3/4. Tapi kalau satu sok itu isinya kurang lebih 3 liter. 3 liter itu berarti seember, ya ya. Ember kecil. Ember kecil. Jamaah majelis taklim masyaallah, niku kaitannya bahasan pun kalian babakan wudu, babakan mandi.
Ismail la tusrif fil isti'malil ma. Niku kemudian hadis-hadis yang menyertai juga Kau cekap tahun ini? Kau cekap untuk besok bahasanya kaitannya dengan tayamum. Tayamum itu mulai daripada 46 hadis yang ke dalil yang ke 46. Yang paling itu ada niku. Biasanya lali masalahnya kayak sedikit dan mungkin mereka pun berubah posisinya buku. Jamaah majelis taklim masyaallah niku kaitanipun kalian ghusl atau mandi, baik itu mandi janabat. Jadi setiap yang dinamakan mandi dalam Islam itu berarti mandi janabat, bukan sebatas mandi sebagaimana yang kita ketahui mandi biasa. Jadi mau Jumat ya, harus mandi dulu itu bukan bermandi setiap pagi itu bukan, tapi itu mandi memang khusus untuk dalam rangka kita berjumatan. Haid maupun nifas itu wajib mandi. Ciri-cirinya keluarnya mani itu disebutkan ketemunya dua faraj. Kemudian wajibnya itu ketika itu dan ketika kita akan berangkat ke sholat Jumat. Wajibnya mandi lagi yaitu ketika telah berakhirnya nifas maupun berakhirnya haid. Memulai daripada arah kanan semua, bermula dari mencuci tangan, kemudian lekas mulai itu dia harus berniat itu mandi untuk Allah Subhanahu wa taala, bermula dari mensucikan faraj kita dengan tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian salah satu di antaranya dengan menggosokkan tangan kita ke tanah untuk membuktikan bahwa faraj kita itu benar-benar sudah suci, sudah bersih. Kemudian berwudu sebagaimana wudunya akan sholat tanpa mengakhiri dengan mencuci kaki. Nah, nanti kalau sudah mencuci kaki itu berarti sudah selesai kita mandi janabat itu. Jemaah majelis taklim masyaallah tentang kaifiyah wudu tadi sudah dijelaskan bahwa bermula dari itu kemudian mengurai rambut. Nah ini kalau tidak secara langsung itu dari yang belakang tadi kan mengurai rambut terlebih dahulu. Nah itu baru membasahi rambut, menggosok-gosok sampai pada ujung, sampai pada pangkal rambut dengan bau-bauan. Itu menjadi pembuka daripada mandi janabat itu. Intinya semua itu kalau kita lakukan dengan dasar wala tusrif fil isti'malil ma, maka tidak akan ada keborosan. Mulai langsung bles langsung terus tili-tili lagi digosok-gosok lah terus emakmu piye dadine. Maka ada bahasa tersendiri kaitannya dengan mak mustakmal yang bagaimana itu kebablasan kalau kita akan membahas sampai pada yang semacam itu. Karena kita masih membahas kaifiyah, urutan-urutan dan sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika kita wudu maupun ketika kita bersuci, termasuk kita mandi janabat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon maaf. Wonten kelepatipun dengan kelemahan pangapunten. Monggo kita akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi bahasan kita putusan kaji oleh Ustaz Shalih Lutfi. Mugi-mugi wonten manfaat dan nambah keimanan wonten. Amin ya. Maka Amin.
kajian malam Jumat yang partai Pulau selaku pambioro dan pangmuda kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.